Shalom sahabat doa dan sahabat iman. Saya berada di pinggir pantai Samu, Nusa Dua, Bali. Saya ingin pantai ini menjadi latar belakang firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada semua sahabat di mana saja berada. Mari kita melihat di dalam Injil, dicatat baik itu di Matius pasalnya yang keempat, di dalam Markus pasal 1 dan di dalam Lukas pasal 5. Ada cerita di sana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dikatakan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Kedua pemuda ini mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka pekerjaannya sebagai penjala ikan. Yesus berkata kepada kedua pemuda ini, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sahabat iman, ketika kedua murid atau kedua pemuda yang bernama Petrus dan Andreas menerima panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, kita akan belajar di sini. Ada satu mujizat yang mengubahkan hidup mereka. Mujizat bisa terjadi apabila ada ketaatan. Ketika kedua pemuda ini mengambil satu keputusan untuk ikut, seperti apa kata Tuhan Yesus, "Mari ikutlah aku." Dan mereka langsung meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kebiasaannya, dan mereka mengikut Yesus. Mujizat terjadi. Sahabat doa, sahabat ini, ketika kita menerima panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya kurang tahu apakah sahabat pernah dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, tapi karena begitu besar tantangan kehidupan, permasalahan, sehingga kadang ingin mengikut Tuhan tapi kadang mau kembali dengan kehidupannya yang lama. Saya mau ingatkan di sini bahwa ketika kita mengambil satu keputusan, jangan pernah kita melepaskan akan panggilan itu. Apalagi ketika kita sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan untuk menjadi muridnya, untuk bersama dengan Tuhan, dan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu luar biasa. Kita akan menyaksikan bagaimana hidup kita yang dipanggil akan berjalan dengan pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Apa yang bisa kita petik dari cerita tentang mujizat yang terjadi ketika seseorang mengikuti Yesus? Ketaatan, saya katakan tadi, ketaatan mendatangkan mujizat. Saya ingin membawa kembali kita bahwa kita ada di dalam satu kelesuan, satu keletihan. Marilah kita mengingat akan peristiwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus ingin mengubahkan hidup dari kebiasaan yang lama menjadi satu kebiasaan. Dari sebagai nelayan penjala ikan, Yesus ubahkan menjadi penjala manusia. Memang ada satu peristiwa ketika Yesus akan disalibkan, murid-muridnya seperti kecewa. Mereka kehilangan pegangan. Ada yang berkata akan kembali sebagai nelayan. Dan memang benar, mereka kembali sebagai nelayan. Nah, saya akan melihat kepada sahabat satu bagian ayat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yesus dengan kesabarannya terus berada menguatkan dan mengokohkan akan panggilan daripada murid-muridnya. Yesus datang kepada mereka setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya kepada murid-murid. Di mana Yesus menampakkan diri? Bukan lagi di danau Genesaret, danau Galilea, tapi Yesus menampakkan diri di salah satu danau, dikatakan di pantai danau Tiberias. Di sana Yesus bertemu kembali dengan murid-muridnya, dan Yesus melihat. Yesus berkata satu dengan yang lain, dengan teman-temannya, ingin pergi menangkap ikan. Dan teman-temannya berkata, "Ya, saya juga ingin pergi menangkap ikan." Di dalam Yohanes pasal 21 dikatakan ayatnya yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya
tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, kamu akan memperoleh. Dan memang di dalam ayat ini dikatakan murid-muridnya sampai kebingungan untuk menarik jalannya karena jalannya penuh dengan ikan, dan dikatakan hampir terkoyak ya, karena begitu banyak. Ada yang menghitung kurang lebih ada 153 ya, 153 jenis ikan yang terjaring oleh murid-murid Yesus. Saya tidak akan berbicara tentang jumlah ikan, tapi saya akan menyorot satu kalimat. Ketika kita taat, ada mujizat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Murid Yesus waktu dikatakan oleh Yesus, tebarkanlah jalamu, dan mereka melakukan. Di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayatnya yang keempat, saya akan membaca buat sahabat. Dikatakan juga di dalam ayat ini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalimat yang sama Yesus katakan, tebarkanlah jalamu. Artinya ada salah satu tindakan yang harus dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus juga memanggil kita untuk percaya, harus ada tindakan keberanian iman kita untuk sungguh mendekat kepada Yesus yang memanggil kita. Yesus berkata di dalam ayat ini, tebarkan ke tempat yang dalam. Apa artinya? Tebarkanlah ke tempat yang dalam. Sekali lagi, artinya kita harus masuk lebih dalam lagi, mendekat kepada Tuhan. Ketika kita ada mendekat secara dalam tubuh jiwa roh kita, kita taruh kepercayaan kita sepenuh-penuhnya. Jangan ada hal-hal yang akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan melihat di sana ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan. Tuhan mampu untuk memberikan hal-hal yang buat kita itu seperti tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sahabat, doa sahabat, apa masalah saudara? Apa yang menjadi beban saudara? Mari, terimalah panggilan Yesus. Yesus berkata, mari, ikutlah aku. Jadilah murid Tuhan. Kita akan lihat ketaatan mendatangkan mujizat. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kita di tengah-tengah kondisi yang kita tahu saat ini kita belum reda dengan virus. Kita percaya, kita bersama dengan Tuhan, ada kekuatan, kemenangan, dan mujizat menyertai menjaga kehidupan kita. Tuhan memberkati sahabat. Dan ku